Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui atau menetapkan tentang hukum-hukum syariah. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Yang pertama, wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah. Bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Dan yang ketiga, sunnah. Apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Fungsi ijtihad. Yang pertama, fungsi al-ruju' atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi al-lil atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang terakhir, fungsi al-idabah atau pembenahan, yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, syarat-syarat umum. A. Balik. B. Berakal. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Kuat daya nalarnya. Dan E. Beriman. Yang kedua, syarat-syarat pokok. A. Memahami tentang Al-Quran. B. Mengerti tentang sunnah. C. Mengetahui ilmu diraya hadis. D. Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Dan E. Mengetahui maksud-maksud hukum. Yang ketiga, syarat-syarat penting. A. Menguasai bahasa Arab. B. Mengetahui asbabun nuzul. C. Mengetahui ushul fiqih. Dan D. Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Yang keempat, syarat-syarat pelengkap. A. Mengetahui asbabul wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbabun nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, lokasi, serta tempat hadis tersebut ada. B. Mengetahui hal-hal yang diijmakan dan yang diikhtilafkan. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma'. Sebagaimana ia harus mengetahui nas-nas dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan nas tersebut. Dan C. Bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Masalah-masalah ijtihadiyah. Yang pertama, masalah qat'iyah, masalah yang hukumnya sudah pasti berdasarkan dalil yang tegas atau Al-Quran atau hadis, sehingga tidak boleh diijtihadkan. Contohnya kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, masalah yang telah diijmakan ulama, masalah yang sudah disepakati para ulama mujtahid pada suatu masa, sehingga tidak menjadi wilayah ijtihad lagi. Yang ketiga, masalah ta'budi atau ghairu ma'kul makna, masalah yang hikmah atau alasan hukumnya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, sehingga tidak bisa dianalisis melalui ijtihad. Yang keempat, masalah zaniyah yang dapat diijtihadkan, masalah yang dalil hukumnya tidak jelas atau tidak tegas, sehingga memungkinkan adanya ijtihad dan perbedaan pendapat. 5. Masalah zaniyah terbagi dua. Yang pertama, hasil analisis para teolog atau ilmu kalam yang tidak berkaitan langsung dengan akidah. Yang kedua, aspek amaliyah yang zonni, yaitu masalah praktik hukumnya yang belum dijelaskan secara rinci dalam nas. Contohnya, perbedaan pendapat tentang jumlah susuan yang menyebabkan hubungan mahram. Dan yang terakhir, kesimpulan wilayah ijtihad.
Ijtihad hanya berlaku pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil zanni atau pada masalah baru yang belum dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Jika bertentangan dengan nas yang jelas, maka ijtihad tersebut batal. Adapun bentuk-bentuk ijtihad, yang pertama ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum syara terhadap suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contohnya, setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dalilnya dengan cara membandingkannya dengan peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan, ilat, atau sebab hukum. Contohnya, narkotika dikiaskan dengan haram. Yang ketiga, masalah mursalah. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung oleh syariat, tetapi tidak ada dalil yang melarangnya. Contohnya, pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian, dan pemungutan pajak. Yang keempat, urf. Urf adalah kebiasaan yang telah dikenal dan menjadi tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, saling pengertian dalam jual beli dengan cara saling memberi tanpa adanya lafaz akad secara jelas. Dan yang terakhir, penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Yang pertama, perbedaan dalam memahami kata dan istilah dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya, dalam Al-Quran terdapat kata quru. Sebagian ulama mengartikan haid dan sebagian yang lain mengartikan suci. Yang kedua, berbeda dengan tanggapan hadis. Karena perbedaan pendapat dalam menilai tingkat kepercayaan atau sikot seorang perawi serta kekuatan sanad dan matan hadis. Akibatnya, suatu hadis bisa dinilai sebagai hadis sahih, hasan, atau dhaif oleh ulama yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan dalam memahami pertentangan dalil atau ta'arud dan tarjih, seperti pembahasan tentang nasakh dan mansukh, penakwilan, dan lain-lain. Yang keempat, perbedaan dalam menentukan ilat atau alasan hukum dari suatu hukum, sehingga para mujtahid bisa menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Pada prinsipnya, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memahami nas serta metode pengambilan hukum yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan geografis. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan, yaitu materi ijtihad. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.